wabarakatuh. Kembali lagi dalam Benteng Sepekan. Bersama saya Ingafe yang akan menyampaikan beberapa berita yang telah terjadi di Benteng selama sepekan ke belakang. Langsung saja untuk berita yang pertama, gapura perbatasan air Sebakul Kota Bengkulu ancam keselamatan. Kondisi bangunan gapura di perbatasan air Sebakul Kecamatan Talang 4 Kota Bengkulu saat ini rusak parah. Bahkan beberapa lempengan papan aluminium di bagian atas telah terkelupas dan menggantung. Jika dibiarkan akan mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Kades Air Sebakul Titin Sumarni mengatakan terkait dengan perihal rusaknya gapura perbatasan ini, Pemdes akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera diperbaiki. Pengendara yang melintas juga dihimbau untuk lebih berhati-hati. Untuk berita selanjutnya, 4 perangkat desa jadi tahanan jaksa. Dari Karangtinggi, berkas perkara atau BP kasus dugaan pemotongan dana bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dengan 4 tersangka oknum perangkat desa Air Napal Kecamatan Bang Haji telah masuk tahap 2. Saat ini keempatnya yakni Sekretaris Desa LS 42 tahun, Kasih Pemerintahan SM 40 tahun dan 2 orang kadun AN 37 tahun dan LH 35 tahun telah dilimpahkan ke Kejati Bengkulu. Kejati Bengkulu Agnes Triani SHMH melalui kasih penuntutan Rozana Yudhistira SH membenarkan jika telah menerima pelimpahan dari Polda Bengkulu terkait dengan berkasus dugaan pemotongan BPUM yang terjadi September lalu. Kita beralih ke berita selanjutnya, DAK fisik sekolah turun 3,5 miliar rupiah. Tahun ini dana alokasi khusus atau DAK fisik untuk sekolah di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan hingga 3,5 miliar rupiah. Diketahui tahun lalu kecurangan DAK untuk SD dan SMP mencapai 16,7 miliar rupiah, sedangkan tahun ini turun menjadi 13,2 miliar. Rincian SD 8 miliar dan SMP 5,8 miliar. Lalu ada penambahan DAK fisik untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD sebesar 485 juta rupiah. Selanjutnya, Disperindak temukan makanan kadaluarsa dijual. Selama tahun 2021, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan 385 pieces makanan yang sudah kadaluarsa namun masih diperjualbelikan. Berbagai macam jenis makanan ditemukan di 6 toko berbeda saat dilakukan pengawasan intensifikasi pangan dengan sasaran toko distributor dan detail. Kasih Perlindungan Konsumen Wespredi Saputra SE mengatakan jika pengawasan dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan rutin dilakukan setiap tahun. Untuk berita selanjutnya, pelajar antusias vaksinasi, Kapolda saya cukup bangga. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Agung Wijaksono beserta jajarannya pada hari Rabu 5 Januari 2022 melakukan pengecekan pelaksanaan vaksinasi pelajar di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Berkolaborasi di SD Negeri 1 Benteng Desa Kembang Seri, Kapolda Bengkulu didampingi Bupati Benteng Dr. Haji Ferry Ramli SHMH. Mengaku bangga melihat antusias pelajar dalam mengikuti program vaksin. Terpisah Bupati Benteng Dr. Haji Ferry Ramli SHMH mengatakan kedatangan Kapolda dan jajaran diharapkan memotivasi masyarakat dan pelajar untuk mengikuti program vaksin. Selanjutnya adalah berita edukasi. SNPDB Man IC Benteng terima 120 pelajar. Seleksi nasional peserta didik baru SNPDB Man Insan Cendikia Bengkulu Tengah tahun ajaran 2022-2023 dibuka pada hari Senin 10 Januari mendatang. Penerimaan SNPDB Man IC akan melalui jalur tes dan prestasi. Adapun kuota penerimaan tahun ini berjumlah 120 orang, masing-masing putra dan putri 60 orang, sebanyak 3 kelas IPA dan 2 kelas IPS.
Saat ini masih tahap sosialisasi, silakan peserta didik baru untuk bersiap-siap mengikuti jalur yang sudah disediakan. Baiklah, untuk berita selanjutnya, 3 kepala SMA dimutasi ke kota. Mutasi jabatan di jajaran kepala SMA SMK di Provinsi Bengkulu digelar kemarin pada hari Jumat 7 Januari 2022. Terkhusus di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 3 kepala SMA yang dimutasi ke Kota Bengkulu, 4 kepala SMA rotasi, 1 non-job, dan 3 orang wajah baru. Seperti Kepala SMA Negeri 1 Benteng Eka Saputra MPD pindah menjadi Kepala SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Adapun Kepsek SMA Negeri 4 Benteng Supian SPD menjadi guru di SMA Negeri 10 Kota Bengkulu. Kepala SMA Negeri 5 Benteng Syahroni MPD menjadi guru di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Lalu Kepala SMK Negeri 1 Benteng Jamaluddin Nehru menjadi guru di sekolah tersebut. Lalu 4 kepala SMA yang dirotasi yakni Kepala SMA Negeri 7 Benteng saat ini diamanahkan menjadi Kepala SMA Negeri 1 Benteng. Jabatan lamanya diemban Rahmat Wibowo MPDSI yang sebelumnya Kepala SMA Negeri 3 Benteng. Posisinya jabatan Kepala SMA Negeri 3 Benteng diisi oleh Enton Apiri SPD dari Kepala SMA Negeri 2 Benteng. Jabatan Kepala SMA Negeri 2 Benteng dijabah wajah baru Desi Susianti. Baiklah, itu dia beberapa berita yang telah dirangkum oleh Benteng Sepekan edisi minggu ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa share dan like juga, serta follow sosial media kita Facebook, Instagram, dan juga Twitter di Rakyat Benteng. Untuk yang ingin berlangganan bisa langsung datang ke kantor harian Rakyat Benteng. Akhir kata, kita berjumpa lagi di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.